duga bahwa di belakang upaya untuk pengambil alihan atau penguasaan Munas itu untuk kepentingan satu orang, itu artinya ada orang lain yang tidak diinginkan di situ kan. Siapa yang tidak diinginkan? Ya tentunya yang sekarang berkuasa, itu bukan yang berkuasa, yang memimpin Palang Merah, yaitu Pak Yusuf Kalla. Kan kita tahu Pak Yusuf Kalla memimpin Palang Merah dan dapat banyak reputasi. Yusuf Kalla tentu nggak akan cari uang di situ dan nggak mungkin, dia udah sangat kaya dan berpengaruh. Jadi pengaruh Yusuf Kalla itu justru yang dijadikan alasan kenapa Palang Merah Indonesia ini harus diambil alih, karena takut Yusuf Kalla mungkin terlalu besar pengaruhnya tuh. Padahal memang itu dimungkinkan, supaya kita ingat bahwa Pak Yusuf Kalla itu dikenal sebagai seorang negosiator perdamaian kan, di Aceh, di macam-macam itu. Seringkali dianggap Yusuf Kalla ada maka damai segera terjadi. Jadi Yusuf Kalla punya reputasi untuk menghidupkan percakapan perdamaian tuh. Nah kalau sekarang mulai terasa bahwa mungkin kalau kita lihat karakter politik Yusuf Kalla selama 10 tahun ini, dia memberi kritik kepada Presiden Jokowi terus menerus tuh. Jadi Yusuf Kalla jadi semacam tempat orang berkeluh kesah tentang kemanusiaan yang jadi kurang beradab setelah Presiden Jokowi atau selama Presiden Jokowi itu, tentang ya ditinggalkannya prinsip-prinsip kemanusiaan itu dalam banyak aspek. Lalu mungkin Pak JK itu merasa harus mengucapkan itu. Jadi kritik JK terhadap kebijakan Pak Jokowi itu bukan kritik pribadi, tapi kritik terhadap kebijakan yang kurang peduli pada keadilan sosial misalnya itu. Jadi saya kira mulai terjadi persaingan juga. Mungkin Pak Jokowi merasa gerah dengan kritik-kritik, lalu mulai dicari cara supaya Yusuf Kalla itu diganti, karena kedudukan PMI itu masih berlangsung lama dan kemungkinan kritik Yusuf Kalla masih akan timbul. Ini cara berpikir saya, bukan cara berpikir umum. Saya menduga itu dengan kuat, tentu dengan pengetahuan saya tentang latar belakang perselisihan antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Jadi apapun ini adalah analisis saya. Jadi sekali lagi kita mau lihat bahwa di belakang upaya untuk pelengseran Yusuf Kalla itu pasti ada desain politik. Dan yang paling mungkin untuk diterangkan yaitu persaingan antara Pak Yusuf Kalla yang pernah jadi wakil Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Jokowi yang tetap ingin punya grip di dalam organisasi-organisasi yang bermutu. PMI itu kan organisasi yang bermutu. Siapa yang jadi ketua PMI itu pasti punya pengaruh pada peradaban politik Indonesia. Bukan pada partai politik ya, pada peradaban politik Indonesia. Karena PMI memberi sinyal supaya politik itu jangan dikuasai oleh mereka yang angkuh, yang serakah, mereka yang oportunis. Kan nilai PMI itu adalah kesetaraan, kemanusiaan, asuh berdasarkan rasa misri sesama manusia. Itu dasarnya. Jadi nilai-nilai dalam PMI, dalam Palang Merah Indonesia itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mereka yang hendak mengambil alih PMI harusnya ada dalam nilai-nilai itu. Tapi kalau proses untuk mengambil alih juga dimulai dengan semacam kepentingan politik, maka tidak mungkin PMI itu di manage lagi dengan nilai-nilai yang pernah diucapkan oleh Henry Dunant kira-kira 150 tahun yang lalu tuh. Jadi sekali lagi itu yang kita lihat sebagai latar.